Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 31 Agustus 2020 yang ditulis oleh Ibu Catherine dan Pendeta Jonathan Tuntaraf dengan judul Gereja yang Taat kepada Negara. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk sukacita dan damai yang telah Kau nyatakan bagi kami. Sehingga pada kesempatan ini kami boleh kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami ya Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam buku Roma 13 ayatnya yang pertama. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Banyak pandangan mengenai hubungan gereja dengan pemerintah. Sementara kita mempercayai pemisahan antara masalah politik dan rohani. Alkitab mengakui campur tangan Allah dalam menegakkan pemerintahan dan menyuruh orang yang beriman dalam menghormati dan taat kepada pemerintah. Seorang harus taat kepada pemerintah yang merupakan hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang jahat, sebagaimana di dalam Roma 13 ayat 4 menerangkan. Oleh karena itu, anggota jemaat harus membayar pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Di mana dalam Roma 13 ayat 4 dan 7 ini dijelaskan sedemikian detailnya. Sikap mereka terhadap pemerintah sebagai anggota yang dituntun oleh prinsip-prinsip Kristus ialah dalam Matius 22 ayat 21 menjelaskan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang kamu berikan sebagai kewajiban kepada Allah. Alkitab juga menyebutkan orang-orang yang telah dipercayakan Tuhan untuk memberikan pengabdian kepada pemerintah dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pengalaman Yusuf di Mesir atau Daniel di Babilonia dan Persia menunjukkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada umat-umat Tuhan dalam menjadi berkat dan memberikan pengaruh yang positif kepada banyak orang. Peranan tersebut bisa menjadi peranan dari anggota gereja. Walaupun gereja harus menunjukkan sikap yang netral dalam paham politik, sebab gereja harus memberikan pelayanan dan tunduk kepada setiap siapa saja yang dipercayakan Tuhan dalam memimpin di pemerintahan. Akan tetapi di waktu ke waktu kita melihat juga tulisan Alkitab dalam pengalaman sejarah sebagaimana pemerintah membuat undang-undang atau peraturan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam hal ini, kalau pemerintah mencampuri urusan yang bersifat ilahi, maka ketaatan yang tertinggi haruslah diberikan kepada Tuhan. Rasul berkata di dalam Kisah 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kiranya sebagai anggota gereja kita mendapatkan kebijaksanaan dari Tuhan, hingga kita tetap menjadi berkat bagi pemerintah, bagi masyarakat, dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang diberikan Tuhan untuk kehidupan yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman ini bisa mengangkat iman kerohanian kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur oleh karena Engkau telah memberikan terang bagi kami, sehingga fungsi dari gereja boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut kehendak-Mu.
Inilah pengharapan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.